Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sedekah, istilah yang sudah sangat populer. Akan tetapi dalam melaksanakan sedekah, manusia memang bertingkat-tingkat. Mulai dari orang yang menyadari betapa hebatnya nilai sedekah, sampai kepada orang yang tidak faham apa makna ataupun nilai dari sedekah. Merujuk kepada salah satu ayat yang sangat menggambarkan dengan luar biasa keutamaan sedekah. Sehingga dengan mendengar ayat ini, selama orang itu masih punya iman, dia akan terpanggil untuk memberikan sedekah, menyalurkan sedekah, khususnya kepada mereka yang sedang memerlukan sedekah itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di zaman sekarang. Begitu banyak orang yang kelaparan, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang menghadapi persoalan rumah tangga, dapur, keperluan. Maka pada saat-saat seperti inilah barangkali sedekah itu akan menjadi naik nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengar sebuah firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 261. Ujung dari suratul Baqarah ini Allah Ta'ala berbicara banyak tentang soal keuangan. Salah satunya adalah soal sedekah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, menafkahkan harta di jalan Allah Ta'ala fi sabilillah, sama seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai berisi 1 biji. Setiap tangkai berisi 100 biji. Jadi seluruhnya kalau kita hitung, 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100, jadi berarti 700 biji. Jadi kelipatan yang akan didapatkan oleh seorang dengan menginfakkan sebahagian dari hartanya fi sabilillah, bisa diberikan Allah balasan 700 kali lipat. Subhanallah, 700 kali lipat. Kalau kita hitung zaman sekarang, bisnis apa? Bisnis apa yang bisa memberikan keuntungan kepada pemiliknya 700 kali lipat? Saya kira susah untuk mencari bisnis semacam ini. Jadi, orang yang mukmin ketika mendengar ayat seperti ini, dia akan tergugah. Allah itu memang maha kaya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipatkan untuk orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi kalau begitu, jangan mengira bahwa apabila kita menginfakkan sesuatu, itu akan merugikan kita. Akan tetapi, seperti yang diterangkan oleh ayat ini, Allah justru melipatkan untuk orang-orang yang dia kehendaki. Baik kelipatan itu berupa pahala ataupun kelipatan itu berupa rezeki. Dan mungkin dalam pengalaman hidup kita tidak ada orang yang suka bersedekah jatuh miskin akibat suka bersedekah. Tetapi sebaliknya iya, jatuh miskin, bangkrut, bisnisnya gagal gara-gara bakhil atau pelit. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita bahwa bersedekah itu menghasilkan pahala di sisinya luar biasa. Sampai 700 kali lipat Allah membalasnya. Kemudian ada lagi di dalam salah satu hadis. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Khusus mengenai orang yang mensupport rumah tangga ataupun dapur orang miskin dan janda. Miskin kita sudah paham. Lalu janda, armalah.
Tentu kita bisa bayangkan, suaminya meninggal, dia punya anak yatim. Biasanya perempuan kehilangan suami, tidak siap untuk memulai hidup. Begitu sulitnya memulai hidup dari nol, yang tadinya hanya terima beres dari suami, pendapatan suami, tiba-tiba mendadak suami meninggal, dia tidak siap. Maka dalam kondisi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa kepada orang yang mencoba membackup, mencoba membantu, menolong, menalangi keperluan. Yang pertama janda, dan kedua orang miskin. Khusus ada hadisnya. Ada khusus penjelasan mau'izah Nabi tentang orang yang mendukung orang-orang yang kehilangan suami. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'im al-lail as-sa'im an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang berusaha membantu atau menalangi keperluan armalah, janda, dan orang miskin. Jadi dia berusaha menanggung keperluan yang dua golongan ini. Yang pertama janda, dan kedua orang miskin. Orang miskin itu bukan karena tidak sebahagian ya. Sebahagian orang miskin itu bukan dia tidak mau kerja, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan. Atau mungkin dia tidak mempunyai keahlian. Sehingga akhirnya begitulah kenyataan hidupnya. Jadi yang pertama tadi armalah, yang kedua miskin. Kata Nabi kita SAW, orang yang menalangi dua golongan ini sama kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Orang yang perang di jalan Allah. Kita tahu bahwa amalan paling top di mata Allah Ta'ala adalah apa? Al-jihad fi sabilillah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu orang-orang yang menduduki sebuah tempat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kedudukan orang yang tadi berusaha untuk membackup kehidupan orang miskin dan orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti mujahid fi sabilillah, atau seperti orang yang pada malam hari tidak tidur-tidur melaksanakan qiyamul lail, dan di siang hari berpuasa terus. Subhanallah. Jadi orang yang tiap malam qiyamul lail, mungkin sepanjang malam, siangnya puasa lagi, itu setara dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tadi memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang ditinggal oleh suaminya, atau yang memang keadaannya memerlukan seperti kaum miskin. Yahya ibnu Mu'adz pernah berkata, "Ma a'raf habbah tazinu jibal dunya illa minas sadaqah." Aku tidak pernah tahu ada satu biji timbangannya sama seperti gunung-gunung yang ada di dunia kecuali melalui sedekah. Jadi melalui sedekah sesuatu yang kecil bisa kedudukannya sama seperti gunung-gunung. Bayangkan Anda saja gunung ya. Bisa Anda ukur gunung seperti apa? Beratnya, luasnya. Dari satu biji menjadi setara dengan gunung. Karena apa? Karena sedekah. Jadi ucapan-ucapan salaf seperti ini ditambah dengan Quran dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seharusnya lah memberikan motivasi kepada kita. Namun kalau kita lihat diri kita sendiri, kadang-kadang ya, kenapa diri ini malas untuk bersedekah, tidak terpanggil di tengah kita. Kita lihat ya, kita lihat orang. Ya, kita keluar dari warung, kita keluar dari tempat belanja. Ada yang di jalan. Ya. Mereka mengulurkan tangannya. Tetapi kita tidak pernah terpanggil. Luar biasa. Ya, andaikan barangkali para salaf itu hidup di zaman sekarang. Apalagi kalau Rasulullah SAW ya, menyaksikan keadaan umatnya seperti ini. Ada orang yang lapar, sementara di sisi lain ada orang yang mewah,
hidupnya foya-foya, dia tidak tahu mau dikemanakan uangnya, barangkali mereka itu akan marah, ya, karena umat yang datang belakangan tidak memahami makna sedekah, tidak mengerti nilai sedekah nanti pada hari di mana manusia dibangkitkan seluruhnya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita gugah diri kita, ya, dengan bersedekah. Mulai dari bersedekah yang kecil, lalu meningkat, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Luar biasa kalau kita perhatikan para pendahulu-pendahulu kita, dari sahabat, begitu juga Nabi kita SAW. Kan dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang paling pemurah. Jadi sehari-harinya saja, hari-hari biasa, Rasulullah itu sudah pemurah. Siapa yang datang minta, akan dia kasih. Minta, dia kasih. Ya. Ada di dalam sebuah riwayat dikatakan, sampai orang yang kesekian, ya, Nabi mengatakan, kalau masih ada tersisa sama aku tidak akan menahannya untuk kamu. Tetapi memang sudah habis. Jadi sampai begitulah Rasulullah terus memberikan kepada orang yang memerlukan, yang meminta kepadanya, sampai akhirnya memang ya kasnya habis gitu. Kas rumahnya udah habis. Gak ada yang bisa diberikan lagi. Masya Allah. Jadi khususnya kondisi di zaman di mana banyak kaum muslimin yang mengeluhkan. Jangan kita kira juga bahwa mereka yang tidak meminta berarti mereka anteng-anteng aja. Artinya mereka orang berkecukupan. Belum tentu. Belum tentu orang yang tidak meminta lebih. Artinya orang yang tidak meminta tidak membutuhkan daripada orang yang meminta. Karena di dalam Islam ini ada yang namanya menjaga harga diri. Itu lebih bagus. Di dalam Islam, tidak meminta-minta itu lebih bagus. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menggerakkan hati si A, si B, si fulan untuk memperhatikan dia. Nah, jadi oleh karenanya, belum tentu orang yang tidak meminta kepada kita, itu adalah orang yang berkecukupan. Dan juga sebaliknya, belum tentu juga orang yang sudah meminta-minta, belum tentu dia betul-betul dalam keadaan memerlukan. Ya, tapi bersangka baik saja bahwa orang yang meminta memang adalah orang yang memang sangat memerlukan. Begitu juga orang yang tidak meminta, boleh jadi dia juga memerlukan, akan tetapi dia mencoba untuk ya qanaah terhadap apa yang ada pada dirinya, sabar terhadap apa yang dialaminya berupa keadaan sulit, sehingga dengan demikian Allah Ta'ala menyukainya. Jadi dari satu ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah, perumpamaan sedekah ibarat satu biji, yang biji menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkai isinya 100. Jadi sekali bersedekah Allah berikan 700 kali lipat. Sudah barang tentu tidaklah setiap sedekah akan menghasilkan 700 kali lipat. Itu sedekah-sedekah tertentu yang normalnya satu itu menghasilkan 10 kali lipat. Itu yang normal, yang biasa. Terus ada yang bisa sampai berpuluh kali lipat, sampai kepada 700 kali lipat, sampai kepada tidak terhingga. Ini melihat amal, melihat jenis sedekah, melihat kondisi di mana dia bersedekah, melihat kondisi dia sendiri. Ya, dia katakan saja dia susah, tetapi dia lihat ada orang yang lebih susah, sehingga dia memberikan apa pada dirinya, sehingga dia akhirnya dia tidak punya juga. Nah, barangkali kondisi yang semakin sulit semakin memperbesar balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan sedekah kita dalam hidup ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.